Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Para peserta sekalian, kita sudah masuk pada sesi yang puncak. Beberapa poin yang harus kita pelajari. Kita sudah belajar tentang metode analitik hierarki proses. Kita juga sudah belajar tentang metode simple addictive wide. Kita sudah belajar tentang web product juga. Terus kita juga belajar tentang metode Topsys. Nah, masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dari beberapa riset tentang kombinasi metode beberapa metode ini, saya melihat ada beberapa kelebihan dari metode analitik hierarki proses dalam proses pencarian bobot. Nah, sedangkan di simple addictive wide itu ada kelemahan dalam proses pencarian bobot sehingga bobot yang diberikan oleh SAW itu diberikan oleh pengambil keputusan. Nah, bagaimana kalau bobot yang ada di SAW, bobot yang ada di WP, bobot yang ada di Topsys itu ditentukan dari proses analitik hierarki proses dengan melihat tingkat kepentingan dari masing-masing hierarki atau masing-masing kriteria. Nah, secara umum, kombinasi metode AHP-SAW, AHP-Topsys, AHP-WP, kita lihat bahwa yang dilakukan pertama kali adalah proses analitik hierarki proses. Artinya apa? Kalau dalam proses penentuan tingkat kepentingan pada masing-masing kriteria, nanti setelah kriterianya itu didapatkan dari perhitungan analitik hierarki proses, maka selanjutnya akan dilakukan proses perankingan alternatif atau penilaian alternatif, bisa menggunakan pendekatan metode SAW, bisa menggunakan pendekatan Topsys, juga bisa menggunakan pendekatan WP. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah kombinasi antara AHP dan metode yang sudah ada. Ini adalah blok diagram yang bisa Anda gunakan. Contoh misalnya, mulai dari awal, ini pasti melakukan perbandingan antara kriteria, terus dilakukan priority, ya prioritas pada perhitungan, terus dinilai normalisasinya dan dicek konsistensi rasionya. Jadi kalau konsistensi rasionya lebih kecil atau sama dengan 0,1, maka itu bisa dikatakan konsisten sehingga bisa dilanjutkan, didapatkan hasil, tingkat, eee, bobot dari masing-masing kriteria. Nah, bobot tersebut dimasukkan ke masing-masing, metode ini dalam rangka untuk menjadi pengali, dalam proses perhitungan di masing-masing metode. Nah, kita angkat satu. Untuk yang pertama adalah kombinasi metode AHP dan SAW. Nah, penggabungan metode analitik hierarki proses ini dan simple addictive wide ini sering disebut sebagai AHP SAW atau AHP weighted sum model, ya. Itu yang sering banyak ditemukan di internet. Yang kedua, dalam pendekatan ini, AHP digunakan untuk menentukan bobot relatif pada kriteria. Sedangkan SAW-nya digunakan untuk menghitung nilai akhir atau skor kinerja untuk setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan atau dihasilkan oleh HP. Yang ketiga, kombinasi ini para mahasiswa sekalian memungkinkan pengambilan keputusan multikriteria dengan memanfaatkan kelebihan dari kedua metode tersebut. Contoh, ya, yang pertama, AHP memberikan struktur hierarki untuk menentukan bobotnya.
Sementara SAW memberikan pendekatan yang sederhana namun efektif untuk menghitung nilai akhirnya. Jadi AHP digunakan untuk mencari nilai bobotnya, SAW digunakan untuk menilai perankingan prioritas pada alternatifnya. Nah, berdasarkan, Open Knowledge Map, berdasarkan peta, tren riset tentang AHP SAW, ternyata banyak sekali yang sudah melakukan riset tersebut. Jadi misalnya ada kompilasi metode AHP SAW, AHP WP ya, pada penentuan e-commerce terbaik, tahun 2021. Terus juga ada analisis perbandingan metode AHP dan SAW untuk pemilihan tempat usahanya. Jadi, banyak sekali dari, berbagai, riset tentang, yang menggunakan pendekatan metode AHP SAW. Nah, berikutnya kita masuk pada kombinasi metode AHP dan TOPSIS. Nah, kombinasi kedua metode ini sering digunakan memang dalam proses pengambilan keputusan multikriteria, ya, untuk meningkatkan akurasi dan validitas hasil. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa AHP digunakan untuk menentukan bobot pada masing-masing kriteria, sedangkan TOPSIS digunakan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif berdasarkan perbandingan terhadap solusi ideal dan solusi yang tidak diinginkan. Artinya, solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, yang ketiga, kombinasi ini membantu dalam mengatasi beberapa kelemahan masing-masing metode dan memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan. Kalau kita cari dari sisi tren di Open Knowledge Map tentang penelitian AHP Topsis, banyak sekali yang sudah dilakukan hampir sama dengan AHP SAW. Artinya apa? Metode ini paling cocok memang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Contoh misalnya penerapan metode AHP-TOPSIS pada penerimaan beasiswa bidik misi. Ya. Yang kedua, misalnya pemilihan supplier dengan pendekatan metode AHP. Atau misalnya integrasi ya AHP Topsis dalam perumusan strategi pengembangan produk. Nih, jadi tren-trennya. Nah, kalau kalian mau ngambil riset menggunakan peta jalan di Open Knowledge Map, ambil yang lingkaran-lingkaran kecil ini. Artinya dari sisi klaster penelitian ini yang sangat minim. Kalau yang sudah besar-besar ini, misalnya kita ambil AHP-TOPSIS untuk di apa teknik informatika ini banyak sekali yang sudah mengambil itu. Atau eh, fasi AHP-TOPSIS ini juga banyak ya. Artinya kalian kalau mau focusing terhadap pengembangan dari metode ini, coba lihat tren yang kecil ini. Nah, berikutnya untuk kombinasi metode AHP-WP ini sama dengan AHP-SAW, AHP-TOPSIS. Jadi ini menggabungkan dua metode. Nah, dalam pendekatan ini sama, AHP digunakan untuk menentukan bobot kreatif kriteria, sedangkan web product digunakan untuk menghitung nilai akhir skor kriteria. Nah, dengan menggunakan pendekatan AHP ini untuk menentukan bobot pada WP untuk menghitung nilai akhirnya. AHP digunakan untuk bobot kriterianya, WP digunakan untuk menilai alternatif terbaiknya. Nah, AHP ini sangat membantu untuk menentukan bobot secara hierarkis, sementara WP memberikan pendekatan perkalian untuk menggabungkan bobot tersebut dengan nilai kriteria dari setiap alternatif. Hampir sama seperti blok diagram di awal. Nah, kalau dari sisi pendekatan AHPWP jarang orang menggunakan ya, paling banyak. Nah, karena terlalu sederhana menggunakan WP sehingga banyak orang yang mengalihkan metode yang paling banyak digunakan dan memiliki kelebihan yaitu AHP Topsis dan AHP SAW. Sehingga
riset-riset tentang AHPWP ini paling banyak hanya sebagai pembanding saja dengan metode-metode yang lain. Karena terlalu sederhana dan hasilnya juga lebih jelek daripada metode yang lain. Nah, kalau dari sisi, beberapa artikel penggunaannya, nah ini, salah satu artikel di Modern, Education and Computer Science tahun 2023, dia mencoba mengkomparasi, analisis, hasilnya AHP-SAW, AHP-WP, AHP-TOPSIS ini digunakan untuk pemilihan, tutor ya, tutor privat, bimbel kayak gitu ya. Nah, ini menggunakan 3 metode tadi. Berikutnya ini perbandingan metode AHP Topsis, AHP WP untuk kelayakan pengajuan pinjaman dana. Ada juga yang mengembangkan kombinasi metode AHP SAW untuk penentuan kredit perumahan rakyat. Nah, silahkan nih nanti dicari. Terus ada kombinasi metode AHP dan TOPSIS untuk rekomendasi beasiswa. Ini ada juga. Terus kombinasi metode AHP TOPSIS untuk studi kasus pemilihan jurusan. Nah, ada juga ini komparasi fasi AHP dengan AHP untuk investasi properti. Ini riset saya kombinasi fasi dan topsis. Nah, ini ada fasi AHP dan AHP topsis. Jadi untuk melihat polsi ya, fasi AHP dan topsis. Ada juga untuk menentukan alat tangkap ini menggunakan AHP topsis di penggunaan alat tangkap. Nah, begitu para mahasiswa sekalian, silahkan mencoba dan mempraktekkan hampir sama dengan penerapan metode SAW, metode WP, metode TOPSIS, dan metode AHP. Jadi AHP-nya dikerjakan dulu dan baru metode yang lain untuk merankingkan. Selamat mencoba dan nanti jangan lupa untuk melihat tutorial bagaimana cara proses perhitungannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.